Salam, perkenalkan nama saya Yubina Pansoma, NIM 101/2022-0211, kelas F semester 3, mata kuliah hermeneutik PR. Dengan saya kita bisa lihat di Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai 12. Nah, di sini yang pertama, konteks sejarah dan budaya. Konteks menggambarkan pentingnya integrasi dan hidup yang saleh dan menunjukkan contoh hidup yang berpegang pada prinsip-prinsip moral dan menjauhkan diri dari kejahatan. Ia berharap agar Tuhan menguji hidupnya dan memberikan bukti kesetiaan. Itu kita bisa lihat di ayat yang kedua. Sejarah Daud adalah raja yang penting dalam sejarah Israel dan dikaitkan dengan banyak mazmur. Dalam kitab Mazmur, dia juga dianggap sebagai penulis sekitar setengah hari keseluruhan kitab Mazmur. Itu kita bisa lihat di ayat yang pertama. Waktu pagi hari, tempat rumah kediaman, suasana menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dua orang, itu kita bisa lihat di ayat yang ke-8. Yang kedua, bahasa kaisan dan simbolisme. Nama Allah Wahye digunakan untuk mewakili kehadiran dan kekuasaan Tuhan. Hidup menggambarkan menghadapkannya sebagai landasan dalam hidupnya. Betapa engkau baik bagi orang-orang saleh, ungkapkan dan penghormatan terhadap Tuhan. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-9. Simbolisme, dua orang itu rupa manusia dan pelayannya adalah malaikat dalam rupanya manusia. Yang ketiga, struktur bahasa. Kesadaran diri mengaku bahwa dia hidup dengan kesadaran kesalahan dan dosa-dosanya. Permohonan kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan meminta agar Allah menguji hati dan pikirannya. Permohonan ini menunjukkan keinginan untuk hidup dengan tulus di hadapan Allah dan untuk memperoleh kebenaran. Menyatakan keyakinan bahwa Allah memiliki kemurahan hati dan setia terhadap mereka yang hidup dengan lurus dan jujur di hadapannya. Pemisahan dari orang-orang jahat menyatakan tekanan untuk menjauhi orang-orang yang hidup dalam kebohongan dan kejahatan. Itu kita bisa lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat nomor 4, makna dan teologi. Kesadaran akan dosa, mengakui kesalahannya dan dosa-dosanya di hadapan Allah. Kebenaran dan kesetiaan. Allah mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah adalah Allah yang benar dan setia. Perlindungan Allah bagi orang benar menyatakan kepercayaan bahwa Allah akan melindungi mereka yang hidup dengan jujur dan lurus hati. Pemisahan dari kejahatan menunjukkan kepadanya untuk menjauhi kejahatan dan orang-orang yang hidup dalam kebohongan. Itu kita bisa lihat di ayat yang pertama sampai yang keempat. Nomor 5, pesan moral dan etika. Berikan keadilan kepadanya, ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Itu kita bisa lihat di ayat 1 sampai ayat yang 11. Yang keenam, aplikasi praktis.
Daud mengatakan, berikan keadilan kepadanya, Tuhan, sebab aku hidup dengan tulus hati. Demikian presentasi saya.